Marc Marquez masih marah, ia menuntut Honda untuk mengatasi masalah di tes Portimao. Kemarahan Marc Marquez benar-benar terlihat di tes Sepang yang bergulir selama 3 hari, 10–12 Februari. Marc Marquez seperti sudah hilang kesabaran setelah mendapati Honda tidak menunjukkan kemajuan signifikan lagi di tes tersebut. Parahnya, situasi Marc Marquez selama tes Sepang semakin direpotkan karena ia harus banyak menguji beberapa perangkat yang menurutnya tidak terlalu penting, yang membuat dia justru kehilangan efisiensi menjalani tes. Penyebabnya tak lain adalah karena kedatangan manajer teknis baru Honda, Ken Kawauchi yang kabarnya ingin mengetahui konsep dari motor Honda. Marquez sebagai pembalap yang paling berpengalaman di Honda pun diminta untuk menjadi pembalap yang menguji perangkat eksperimental itu, dan dari sinilah juara dunia 8 kali itu mulai mengernyitkan dahi. Ini membuat situasi pembalap yang menjalani tes menjadi semakin sulit, tegas Marquez. Alih-alih mendapat hal yang diinginkan, Marquez justru kesulitan menembus 10 besar, bahkan selisih waktu lap time-nya dengan 5 pembalap teratas pun masih jauh. Kondisi ini menandakan bahwa motor Honda belum cukup untuk mengantarkannya berjuang meraih gelar juara dunia di MotoGP 2023. Marquez bahkan tak ragu menyindir bahwa kondisi motor Honda tidak jauh lebih baik dari kondisi fisiknya yang bugar. "Saya malah jauh lebih senang dengan kondisi fisik saya daripada motor ini," sindir Marquez. Pembalap asal Spanyol itu pun menuntut Honda segera melakukan perbaikan dan menyelesaikan masalah di tes Portimao di Portugal selanjutnya. Pada tes Portimao nanti, Marquez juga bersikeras hanya akan memakai satu motor, dan tak mau lagi menggunakan 4 motor berbeda seperti di tes Sepang, hanya buang-buang waktu baginya. Dengan tegas, Marquez juga menuntut Honda harus segera punya solusi bagaimanapun caranya. "Kami mulai tes Sepang dengan 4 motor, lalu 3 lalu 2, dan sore hari terakhir cuma 1. Saya telah memutuskan bahwa inilah motornya," kata Marquez. "Tapi ini pun masih kurang, bukan motor yang saya butuhkan untuk memenangkan gelar juara dunia, saya perlu langkah lain. Kami tidak punya waktu untuk bawa 3 motor, penting untuk memilih satu saja, satu motor bertujuan jelas. Namun masalah kami masih sama seperti di Valencia, konsep sama, sekarang saatnya untuk memperbaiki masalah, saya tidak tahu mereka harus bagaimana, saya hanya memberikan komentar saya," tegas Marquez. Sementara itu juara dunia 2021 ini merasa senang dengan peningkatan tenaga mesin Yamaha untuk tahun 2023 karena telah lama meminta peningkatan kecepatan tertinggi dan merasa senang karena di tes Sepang, tim asal Jepang ini membawa banyak hal baru untuk dicoba. Namun pada hari terakhir di Malaysia, Quartararo merasa heran mengapa ia begitu kesulitan dalam mode time attack pada motor 2023, setelah mengakhiri hari di urutan ke-19 dalam catatan waktu. "Perasaan campur aduk, menurut saya," kata Quartararo pada hari Minggu di Sepang. "Tentu saja, saya cukup senang dengan kecepatan tertinggi, yang merupakan sesuatu yang sudah saya minta sejak lama. Kemudian, kami memiliki banyak hal untuk dicoba. Saya cukup senang karena kami meminta untuk menguji banyak bagian. Tapi hari ini perasaannya tidak bagus. Maksud saya, itu bagus di beberapa area dan dengan ban lama saya merasa sangat senang. Dengan hampir 22 lap dengan ban tersebut saya mencatatkan waktu pukul 2 menit-an. Tapi kami memasang ban baru dan itu adalah mimpi buruk. Jadi, kami harus mencari tahu mengapa dengan ban baru kami tidak bisa membuat langkah maju. Kami tahu ini adalah hal yang paling penting saat ini, karena akan ada balapan sprint kualifikasi. Saat ini kami tidak dapat membuat langkah di depan. Tahun lalu dalam kualifikasi di sini kami juga kesulitan. Tapi itu bukan alasan kami tertinggal 1 detik, itu tidak terlihat bagus. Jadi, semoga di Portimao kami menemukan solusinya." Quartararo mengatakan dia merasa lebih cepat daripada saat melakukan simulasi kualifikasi, dan mengatakan bahwa bentuk serangan waktu Yamaha adalah tanda tanya terbesar, setelah melihat tren penurunan dalam penghitungan posisi terdepan sejak tahun rukinya di tahun 2019. "Itulah yang kami cari," tambahnya ketika ditanya apa masalahnya. "Ini masalahnya, jika saya tidak melihat layar dan melihat waktu putaran saya merasa seperti saya berkendara di bawah 1 menit 58 detik. Tapi kemudian saya melihat waktu putaran dan saya berada di bawah 1 menit 59 detik. Rasanya seperti, apa yang terjadi? Ini tidak seperti saya tiba di pit dan berkata, saya kehilangan bagian depan di mana-mana, saya tidak punya cengkraman.